Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Anissa, NIM T 2018-1437. Baik, di sini saya akan membahas tentang toharoh ataupun bersuci. Nah, toharoh menurut bahasa berarti bersih dan membersihkan diri dari kotoran yang bersifat hissi ataupun indrawi. Nah, seperti najis dan kotoran yang maknawi. Nah, toharoh ini adalah sesuatu yang dihukumi wajib untuk melaksanakan sholat seperti wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis lainnya. Jadi pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas mengenai wudhu dan tayamum. Toharoh menurut pembagiannya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu toharoh lahiriah ataupun bersuci lahiriah. Toharoh yang bersifat lahiriah adalah membersihkan diri, tempat tinggal, lingkungan dari segala bentuk kotoran, hadas, dan najis. Sedangkan yang kedua ialah bersuci batiniah ataupun toharoh batiniah. Toharoh batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti iri, dengki, sombong, dan lainnya. Jadi cara membersihkannya itu dengan taubatan nasuha, yaitu memohon ampun kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatan tersebut. Kita masuk pada pengertian dari wudhu. Jadi wudhu ini adalah mensucikan diri dari segala hadas kecil sesuai dengan syariat agama Islam dengan menggunakan air. Wudhu adalah membersihkan anggota tubuh tertentu melalui suatu rangkaian aktivitas yang dimulai dengan niat membasuh wajah, kedua tangan dan kaki serta menyapu kepala. Adapun secara etimologi, menurut Wahab al-Zuhail adalah wudhu adalah mempergunakan air pada anggota tubuh tertentu dengan maksud untuk membersihkan dan menyucikan. Secara praktis, wudhu merupakan wujud dari gerakan-gerakan membasuh ataupun mengusap anggota tubuh. Jadi wudhu adalah praktik melemaskan otot-otot tertentu dari kontraksi ataupun ketegangan. Gerakan-gerakan yang dilakukan dalam wudhu juga mengajarkan harmonisasi dan kelenturan, dua hal yang sangat menyehatkan tubuh baik fisik kita. Dalam Islam, perintah melaksanakan wudhu ini bersamaan dengan perintah mengerjakan sholat. Oleh karena itu, ulama sepakat bahwa wudhu merupakan syarat sahnya sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri, NIM T 2018-1418. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian tayamum dan wudhu. Tayamum ialah menyapukan tanah ke muka dan kedua tangan dengan beberapa syarat tertentu. Arti tayamum di sini menurut bahasa ialah menuju, sedangkan menurut syara ialah mempergunakan tanah yang bersih guna menyapu muka dan tangan untuk menghilangkan hadas menurut cara yang ditentukan oleh syara. Tayamum di sini adalah pengganti wudhu atau mandi sebagai ruksah atau keringanan orang yang tidak dapat memakai air karena ada halangan tertentu, misalkan orang sakit. Di sini juga ada sebab-sebab tayamum. Seseorang diperbolehkan tayamum karena ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa menyentuh air. Yang pertama yakni tentang sakit yang dikhawatirkan jika terkena air, sakitnya bertambah parah. Yang kedua yakni tentang karena dalam perjalanan jauh. Yang ketiga, tidak ada air dan sudah berusaha untuk mencari air tetapi tidak mendapatkan air tersebut. Yang keempat, ada air tetapi suhu air itu sangat dingin. Dengan perkiraan jika menggunakan air tersebut akan mendatangkan kemudaratan. Yang kelima, ada air tetapi air itu hanya cukup untuk minum. Yang keenam, ada air tetapi jumlahnya tidak cukup untuk keperluan wudhu dan mandi. Yang ketujuh, ada air tetapi tempatnya sangat jauh, tidak memungkinkan untuk dilalui. Yang selanjutnya tentang syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum di sini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama sudah masuk waktu sholat, dan yang kedua sudah diusahakan mencari air tetapi tidak mendapatkan air,
sedangkan waktu sholat sudah tiba. Yang ketiga, dengan tanah yang suci atau debu. Yang keempat, menghilangkan najis terlebih dahulu. Tentang tata cara wudhu dan bertayamum, saya pikir teman-teman sekalian sudah memahami tentang cara-cara wudhu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feriza Nurofika Nasri, NIM T 2018-1426. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan hukum wudu dan tayamum. Adapun dasar hukum wudu dan tayamum ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaibi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum mimma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Sadaqallahul 'azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Selanjutnya, terdapat dalam hadis Imran bin Husain Al-Khuzai yang berbunyi, Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma infatala min sholatihi idza birajulin mu'tazirin lam yusalli ma'al qaumi qala ma mana'aka ya fulan in tusalli ma'al qaumi qala asabatni janabatun wala ma'a qala alaika bisu'idi fa innahu yakfika. Artinya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai dari sholatnya ternyata menemui seorang yang menyendiri tidak sholat bersama orang-orang. Beliau bersabda, apa yang mencegah kamu wahai fulan untuk sholat bersama orang-orang? Dia menjawab, aku terkena junub dan tidak ada air. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya kamu menggunakan sa'id atau tayamum, karena itu mencukupkanmu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 344. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.